Maka saya dengan etika baik, saya sopan ke sini dengan lemah lembut. Saya pengen meminta maaf, pengen sungkem. Ora bakal tak olehi. Sebab awakmu wis terlalu ikut campur urusanku. Kurang ajar. Allah. 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 Sampun, Mbah. Sampun, Mbah. Mbah. Sampun, Mbah. Allah, Mbah. Mbah. Sampun, Mbah. Mbah. Sampun, Mbah. Astagfirullah. Allah. Sallallahu. Ya Allah. Allahu Akbar. Salam bahagia untuk sahabat-sahabatku GNS, salam bahagia untuk sahabat-sahabatku PCLN, Padepokan Cakra Lodaya Nusantara dimanapun berada, yang dirahmati Allah, yang tentunya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al-Fakir. Di sini saya bersama kameramen, saya akan mendatangi gurunya para guru dukun pemuja Betoro Karang. Sebetulnya saya pengen istirahat sahabat-sahabat, tapi malam ini saya datang ke sini tujuannya hanya melaksanakan tugas dari eyang guru, eyang saya, leluhur saya yang bernama Eyang Godril. Menyuruh saya di dalam mimpi, saya bertemu, terus saya dikasih wejangan-wejangan, dan saya ingat bahwa awalnya kejadian pertarungan antara saya dengan Betoro Karang ini sebetulnya kisahnya itu awalnya waktu saya kameramen dan sopir saya Faris, mobilnya mogok, terus di sini itu asap ya, ngebul. Dan di saat si Faris sopir saya ini ngecek, tiba-tiba terpental jatuh. Ternyata ada cahaya warna biru yang menghantamnya. Terus saya keluar dari mobil, saya keluar dari mobil, terus saya kejar itu cahaya itu. Ternyata arahnya itu di ada berapa dukun sih itu? Tiga ya? Tiga dukun. Ada 3 dukun kalau tidak salah ingat sahabat-sahabat. Itu ada sekitar 3 dukun sedang melakukan ritual pemujaan Betoro Karang sambil muterin api. Dan di situ saya hanya cekcok saja awalnya, terus terjadilah pertarungan dan yang 2 kalah, yang 1 kabur, lapor sama gurunya. Lah, gurunya saya datengin terus itu. Saya datengin terus, saya kalah, menang, dan di situ ternyata ada yang mati kok bisa hidup lagi. Dan ternyata si gurunya ini punya guru lagi ternyata. Ya Allah. Kita akan mendatanginya. Saya tujuannya pengen minta maaf. Saya disuruh sama eyang leluhur saya bernama Eyang Godril. Saya disuruh untuk minta maaf. Mungkin besok-besok tidak akan ketemu lagi sama mereka. Saya akan melakukan pemulihan dulu tangan dan kepala saya. Setelah itu saya akan mendatangi dukun-dukun santet yang sudah lama, sudah banyak janjian sama saya. Saya tidak akan mengurusi Betoro Karang lagi. Saya kalau dikatakan saya menyerah, tidak, tapi saya hanya menunaikan, melaksanakan tugas dari eyang guru saya, eyang leluhur saya, yaitu meminta maaf, terus tidak mengurusi mereka lagi. Semoga permintaan maaf kita, kami satu tim, diterima oleh guru mereka, gurunya para guru. Nah, sebelum kita ke sana, saya pengen minum dulu sahabat-sahabat. Bismillahirrahmanirrahim.
Tongkatnya mana? Ini Gus. Jadi saya mengajak sahabat-sahabat untuk bersolawat terlebih dahulu kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut kita doa likhomsatun. Semoga saya dan kameramen kita semua dilindungi oleh Allah, mendapatkan syafaat baginda Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Likhomsatun utufi biha harol wabail hatimah al-mustafa wal murtadha wa banahuma wa Fatimah. Salawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak dia melahir kiamat nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul. Dan tentunya jangan pernah tinggalkan sholat dan tadarus Quran, karena sholat adalah bagian dari menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan takwa kita kepada Allah. Tentunya sahabat-sahabat yang sedang sakit medis maupun non medis, saya doakan semoga lekas sembuh, diangkat penyakitnya, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bagi yang punya hutang, kebingungan perekonomian, semoga lekas dilimpahkan rezekinya halalan thayyiban, manfaat dan berkah di dunia wal akhirah, sehingga bisa melunasi hutang-hutangnya. Bagi yang jomblo, duda maupun janda, semoga lekas dipertemukan jodohnya, sakinah mawaddah warahmah. Bagi yang sudah bertahun-tahun merajut rumah tangga, belum kunjung dikarunia keturunan sang buah hati, putra maupun putri, saya doakan semoga lekas dikarunia keturunan putra putri soleh soleha, berbakti, beriman, bertakwa kepada Allah, kepada agama, kepada nusa dan bangsa, wabil khusus kepada kedua orang tua. Jadi kita langsung datangi saja sahabat-sahabat, karena tujuan kita hanya minta maaf. Saya nggak mau tarung-tarung, tapi ini saya jaga-jaga. Saya Mbah. Apa? Ini saya Mbah. Arek apa mrene? Saya Nur Samsun yang kemarin. Ya terus arek apa mrene? Saya hanya pengen ke sana ketemu sama guru sampean, saya pengen minta maaf. Ora iso. Kenapa nggak bisa Mbah? Awakmu terlalu mengikuti urusanku. Urusan yang seperti apa? Ikut campur semua urusanku. Awakmu wingi wis mateni koncoku. Terus saiki awakmu arep njaluk minta maaf karo guruku. Wis ora bakal. Saya hanya baik-baik Mbah. Saya cuma tujuannya pengen minta maaf. Saya nggak pengen tarung-tarung lagi. Wis ora iso. Kalau dikatakan kalah, saya ngaku kalah. Makane awakmu aja terlalu ikut campur urusanku. Saya nggak akan ikut campur lagi Mbah. Berikanlah saya jalan untuk ketemu sama guru sampai. Wis ora iso. Wis becik awakmu tak pateni meneh malahe. Awakmu wis wingi mateni koncoku, tapi saiki koncoku tapi urip meneh. Kenapa bisa hidup lagi? Ora bakalan iso mati, sebabe saben mati mesti diuripi karo guruku. Awakmu ngurusai urusaku iku yo mercuma, mateni aku pun yo mercuma awakmu. Terus oleh kesel. Kenapa? Saya nggak akan tarung Mbah. Saya nggak akan tarung. Saya hanya pengen meminta maaf. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya mohon maaf. Saya tidak akan ikut campur urusan kalian, dan tujuan saya hanya ingin bertemu dengan guru sampean, karena saya tadi malam di dalam mimpi saya bertemu sama leluhur saya dikasih wejangan agar saya tidak ikut campur dengan urusan kalian, dan saya disuruh meminta maaf kepada guru pimpinan kalian. Maka saya dengan etika baik, saya sopan ke sini dengan lemah lembut. Saya pengen meminta maaf, pengen sungkem. Ora bakal tak olehi, sebab awakmu wis terlalu ikut campur urusanku. Ngajar. Allah. Mbah. Allah. Sampun Mbah. Sampun Mbah. Sampun Mbah. Allah Akbar. Mbah. Sampun Mbah. Sampun Mbah. Astagfirullah.
Allahu Akbar. Mbah, sampun, Mbah. Allahu Akbar. Sampun. Mbah, sampun. Sampun kan, Allah. Akbar. Oke, mulai. Sampun, Mbah. Allahu Akbar. Sampun, Mbah. Sampun, Mbah. Allahu Akbar. Mbah, sampun, Mbah. Mbah, sampun, Mbah. Allahu Akbar. Mbah, sampun ya, sampun. Allahu Akbar. Ya ampun. Ampun, Mbah. Saya hanya sampun, Mbah. Allahu Akbar. Mbah, sampun, Mbah. Allahu Akbar. Jangan, Mbah. Tak terima. Sampun, Mbah. jangan sakiti kameramen saya. Sampun, Mbah. Gurumu. Sampun, Mbah. Allahu Akbar. Astagfirullah. Pakai tongkat komando. Baca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Pripun, Bos? Enggak tahu sakit banget. Ya Allah. Mana tongkatnya? Saya datang baik-baik malah. Astagfirullah. Hati-hati, Gus. Allahu Akbar. Saya datang baik-baik. Kamu malah melintir tangan saya lagi. Sudah tahu tangan saya sakit, kamu malah melukai tangan saya lagi. Saya tidak akan melukaimu. Sampaikan kepada gurumu, saya tidak akan bertarung. Sudah cukup. Sampaikan kepada gurumu. Saya tidak akan menghajarmu. Walaupun kamu menghajar saya 1000 kali pun saya akan diam. Sampaikan kepada gurumu, tetuamu, leluhurmu, eyangmu, semua saudara-saudaramu, saya sekeluarga dan anak-anak saya, anak buah saya meminta maaf sebesar-besarnya. Silahkan disampaikan. Saya tidak akan menghajarmu. Saya tidak ingin bertarung-tarung lagi. Walaupun kamu mematahkan tangan saya, kanan kiri saya, kaki saya kedua-duanya, kepala saya, leher saya sekalipun, saya akan diam. Asal kalian bisa memaafkan saya dan kami semua. Saya hanya ingin minta maaf. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Maha Pemaaf. Kenapa kalian tidak bisa memaafkan kami? Coba jawab. Bisa menyampaikan pesan saya kepada gurumu atau tidak? Hah? Pokoknya gak bakalan, pokoknya. Nggak bakalan. Gak bakalan. Karena kamu sudah terlalu ikut campur urusan saya. Kemarin semua teman-teman aku kamu bunuh. Dan sekarang kamu mau minta maaf. Jangankan kamu membunuh saya, jangankan kamu membunuh teman-teman saya, gak bakalan bisa mati. Saya tahu. Memang kalian sulit dibunuh, sulit dimatikan selagi gurumu masih hidup. Saya tahu. Dan saya sebetulnya sudah tahu kelemahan kalian. Tapi saya tidak akan menyerang kalian. Jangan banyak padat, kamu bunuh kamu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Gus, pripun, Gus? Astagfirullah. Ya Allah. Muntah darah lagi, Gus.
kelabatannya Mang. Saya sudah mengatakan saya tidak akan melawan. Saya cukup berdoa. Saya tidak akan melawan dan saya tidak akan bergerak walaupun kalian membantai saya. Kamu tadi dilawan anak murid saya saja dengan kameramen saya dengan tongkat komando. Kamu sudah muntah darah. Karena kami sudah tahu kelemahanmu. Saya pengen bertemu sama gurumu. Meski aku mati 1000 kali pun, tetap akan hidup lagi. Dan tetap aku akan menghalangimu. Saya hanya pengen bertemu gurumu saja. Tak bakalan saya kasih tahu. Intinya semua teman-teman saya sakit hati. Dan kamu hati-hati dengan guru saya. Sekarang dia itu mengumpulkan anak buah yang sangat banyak. Untuk apa mengumpulkan anak buah? Untuk membunuh kamu, Samson. Karena kamu sudah ikut campur urusan teman-teman saya dan guru saya. Satu-satunya orang yang pernah ikut campur cuma kamu saja. Bunuh kamu! La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Gus, ampun Gus. Ampun Gus. Allahu Akbar. Gus, sampun Gus. Monggo balik mawon Gus. Tambah depokan. Pripun Gus? Ya. Saya paham. Rasa sakit hati kalian sulit diobati. Mungkin itu kesalahan saya. Saya paham. Terima kasih atas pertemuannya kali ini. Besok, kalau tangan saya sudah sembuh, kepala saya sudah sembuh, saya akan menemui kalian. Silahkan sampaikan kepada gurumu. Nanti saya akan keluar dan akan menemuinya. Jika memang gurumu tidak bisa memaafkan saya dan berusaha ngotot akan jika gurumu ingin membunuh saya, silahkan. Itu pun kalau mampu. Kita langsung pulang saja. Yang penting kita sudah menyampaikan. Nggih, Gus. Tangannya berjalan lagi malahan, Gus. Ya Allah. Yang penting malam ini ujian kita, ujian saya, tugas dari Eyang Godril, leluhur saya, sudah tercapai. Saya tidak akan berani menolak perintah dari Eyang luhur saya. Eyang luhur saya memerintahkan supaya saya menemui mereka meminta maaf. Mungkin itu gemblengan dari Eyang luhur supaya saya berani menghadapi mara bahaya. Walaupun saya dalam keadaan lemah sekalipun. Saya nggak tahu maksudnya apa. Tujuannya leluhur saya ini apa, saya tidak tahu. Saya hanya melaksanakan. Hati-hati, Gus. Saya dari kecil, sahabat-sahabat, saya dibimbing sama orang tua saya, sama kakek saya,
kakek yang dari Klaten. Saya dibimbing supaya saya jadi anak itu yang manut, jadi anak yang taat, jadi anak yang nurut. Saya dulu pernah diperintah sama guru saya musafir dari ujung Banyuwangi sampai ujung Banten, kembali ke pesantren jalan kaki. Jarak menempuh saya menghabiskan waktu 1 tahun lebih. Saya dibekali hanya setiap nafas, 1 kali nafas saya 1 kali istighfar. 1 kali langkah kaki saya harus membaca sholawat Nabi. Setiap saya melintasi makam atau petilasan waliullah, saya harus 3 hari 3 malam khatam Al-Quran. Dan saya dilarang ngobrol sama manusia lebih dari 15 menit. Dan saya hanya dibekali uang saku duit itu sebanyak 60.000. Dan saya tidak boleh meminta-minta. Saya dilarang bekerja. Saya lakukan. Kenapa saya melakukan semua itu? Perintah dari guru. Karena saya merasa saya adalah orang bodoh. Saya orang bodoh, yang artinya saya harus nurut sama orang tua, sama guru. Karena mereka lah yang maha tahu, mereka lah yang terlebih tahu daripada saya. Jadi saya hanya bisa taat. Saya hanya bisa taat kepada perintah orang tua, kakek, nenek, sekalipun sama guru saya. Saya disuruh tapa pendam 41 hari, saya lakukan. Saya disuruh tapa ngalong, kaki di atas, kepala di bawah, 41 hari saya lakukan. Saya puasa Daud, saya puasa ngerowot, saya puasa Bilaruhin. Semua saya lakukan. Semata-mata saya hanya melakukan atas perintah dari guru. Ketaatan saya, bakti saya kepada guru. Saya tidak ingin mengecewakan guru saya. Itulah karakter saya, itulah sifat saya. Dan malam ini saya diperintah oleh eyang leluhur saya, Eyang Godril, bahwa saya disuruh meminta maaf walaupun dalam keadaan seperti ini. Saya tetap mentaatinya. Masih kuat nggak Gus? Balik ke Padepokan? Kaki saya gemeteran, lemes saya. Saya mohon doanya sahabat-sahabat. Cukup sekian dari saya, Nur Samsun Al-Fakir. Semoga saya cepat sembuh. Saya akan melakukan sesuatu dan saya akan menemui Pak D Iblis Merapi, supaya karena beliau mempunyai kekuatan ilmu yang luar biasa, mungkin dalam waktu 1 jam, 1 malam, 1 hari luka saya bisa pulih 100%. Tapi Pak D Iblis Merapi saya belum tahu rumahnya, dan Pak D Iblis Merapi itu saya tidak punya nomornya. Biasanya yang ngajak pertemuan itu beliau, Pak D Iblis Merapi. 2 kali bertarung sama saya, tapi orangnya baik, orangnya hebat itu. Saya harus bertemu sama Pak D Iblis Merapi secepatnya. Saya harus mencarinya. Setelah itu saya pengen diobati sama beliau, dan saya pengen ditunjukkan bagaimana cara saya bisa menemui Eyang Khidir. Oke sahabat-sahabat, saya udah nggak kuat sahabat-sahabat. Terima kasih dan atur kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.